Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini apakah anak-anak ibu ada yang tidak hadir? Hadir semuanya ya. Alhamdulillah, berarti hari ini kita akan belajar dengan anggota yang lengkap. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai untuk belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan siapa yang ingin memimpin doa? Baik, silahkan Nak Vicky dipimpin doanya ya. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke, agar anak-anak Ibu memiliki rasa cinta tanah air Indonesia yang tinggi. Nah, didengarkan ya, dan ikut menyanyikan lagunya. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Selanjutnya Ibu akan membiasakan kalian untuk selalu membaca di pagi hari. Nah, hari ini Ibu akan memberikan kalian sebuah teks, yaitu mengenai sejarah teropong. Nah, mari kita baca secara bersama-sama dengan suara yang nyaring. Sejarah teropong. Pada tahun 1608 ada seorang pedagang kacamata di Belanda yang bernama Lippersey Hans yang menggunakan dua jenis lensa dan disatukan. Nah, temuan ini membuat orang dapat melihat benda yang jaraknya jauh. Dengan demikian terciptalah teropong. Nah, berita ini didengar oleh ilmuwan Galileo Galilei. Kemudian dia memodifikasi teropong tadi dan berhasil menciptakan teropong astronomi yang dapat membantu kita melihat benda-benda di angkasa. Nah, dari teks bacaan yang telah kita baca, apa yang bisa kita ambil? Siapa yang menemukan pertama kali teropong? Lippersey Hans. Lalu siapa ilmuwan kedua yang memodifikasi teropong? Yaitu Galileo Galilei. Lalu siapa ilmuwan terakhir yang bisa menciptakan teropong sehingga kita bisa menggunakan teropong untuk melihat benda-benda di angkasa? Newton. Nah, dari pembelajaran tadi, kira-kira hikmah apa ya yang bisa kita petik? Nah, dari teks tadi kita belajar, yaitu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, agar kita menjadi orang yang sukses. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, ketika kita sudah belajar mengenai sifat-sifat cahaya, Ibu berharap anak-anak Ibu dapat menganalisis sifat-sifat cahaya. Lalu nanti Ibu akan memberikan kalian sebuah praktik percobaan sederhana. Nah, nanti kalian dapat menunjukkan sifat-sifat cahaya dengan benar. Nah, selanjutnya Ibu ada ice breaking nih. Nah, yuk kita berdiri terlebih dahulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Yeay. Nah, setelah kita ice breaking, harapannya anak-anak ibu semua bisa lebih semangat dalam belajar ya. Nah, selanjutnya ibu ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, mengapa ya kita dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita? Ya benar, karena kita memiliki mata, lalu ada cahaya, benar. Lalu yang kedua, coba anak-anak menutup mata kalian semuanya. Nah, bagaimana kalau mata kalian ditutup, apakah bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita? Tidak bisa, benar. Berarti ketika kita dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat benda. Nah, lalu benda apa saja ya yang dapat menghasilkan cahaya? Benar, matahari. Lalu ada cahaya dari lampu, senter. Iya, ada lilin. Oh ya, benar. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian video pembelajaran. Nah, tugas anak-anak yaitu mengamati dan menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu berikan ya. Nanti Ibu akan bertanya. Jadi, kalian harus menyimak dengan baik-baik. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan, kita bisa melihat karena adanya cahaya. Pernahkah kalian melihat kolam renang yang terlihat lebih dangkal? Hal tersebut karena adanya pengaruh dari sifat cahaya. Sekarang mari kita pelajari sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya bisa dipantulkan. Ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Keempat, cahaya bisa dibiaskan. Kelima, cahaya bisa diuraikan. Dan yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Nah, setelah kita menonton video pembelajaran yang sudah Ibu berikan, kira-kira siapa nih yang bisa menyimpulkan video pembelajaran tadi? Ya yuk, tunjuk tangan. Nah, silakan. Nah, benar. Jadi, tadi dalam video tadi menjelaskan bahwa terdapat 6 sifat-sifat cahaya. Nah, yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Lalu yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Lalu yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Lalu cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjukkan kalian sesuatu sebentar. Nah, di sini Ibu memiliki senter dan memiliki keping LCD. Nah, selanjutnya Ibu akan menyalakan senter dan mengarahkan cahaya ini ke keping CD. Nah, lihat. Nah, mengapa keping LCD ini terdapat warna-warna pelangi? Kenapa ya? Di sini praktik yang sudah Ibu kerjakan ini menggambarkan bahwa sifat cahaya dapat
Nah, kita simpan jawabannya, nanti kita isi pada lembar LKPD ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Sifat-Sifat Cahaya dengan menggunakan nada naik becak. Sudah bisa ya? Nah, yuk. 1, 2, 3. Belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Ketiga adalah dapat dipantulkan. Empat adalah dapat merambat lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Yang keenam adalah membentuk bayangan. Itu semua sifat-sifat cahaya. Itu semua sifat-sifat cahaya. Yeay. Nah, dari speaking tadi mengenai sifat-sifat cahaya, harapannya anak-anak Ibu dapat dengan mudah menghafalkan 6 sifat cahaya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik. Nah, di sini Ibu sudah membuatkan kalian lembar kerja peserta didik. Nah, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, dikerjakan secara berkelompok dan didiskusikan secara bersama-sama. Nah, sudah terbentuk 2 kelompok ya semuanya. Nah, selanjutnya untuk percobaan pertama, mari kita baca langkah-langkahnya ya. Siapkan alat dan bahan yang telah didesain sebelumnya. Lalu kalian bisa menyalakan senter kalian. Lalu arahkan pada lubang kardus A dan perhatikan apa yang terjadi. Nah, sini. Nah, sudah ada. Lalu untuk senternya kita arahkan pada lubang. Nah, coba kalian geser posisi kardus C. Nah, dari percobaan ini kira-kira apa ya kesimpulannya? Percobaan ini menunjukkan bahwa cahaya dapat bagaimana kelompok 1, apakah ada kesulitan? Oh, tidak ada. Yuk, dilanjutkan untuk percobaan yang kedua. Percobaan kedua ini di sini disuruh menyiapkan plastik dan senter. Nah, lalu kita arahkan senter pada plastik. Nah, mengapa ya cahayanya dapat menembus benda bening ini? Nah, kalian simpulkan pada LKPD kalian. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai semuanya LKPD? Sudah. Nah, selanjutnya yaitu sesi presentasi. Jadi semua kelompok nanti mempresentasikan hasil kerjanya mulai dari percobaan pertama hingga percobaan yang ke-6. Silakan, siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu? Nah, silakan untuk kelompok 1, Ibu persilahkan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Apakah jawabannya sudah tepat dan sama? Sudah. Oh ya, baik. Alhamdulillah. Berarti anak-anak Ibu sudah pinter ya, sudah bisa semua untuk mengerjakan semua percobaannya. Nah, setelah kita mengerjakan LKPD, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian yaitu
soal evaluasi. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian satu persatu dan dikerjakan secara mandiri dan jujur. Siap anak-anak? Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai semuanya? Dan baik, silakan untuk salah satu membantu ibu untuk mengumpulkan lembar jawab soal evaluasinya ya. Nah, baik, dari kita belajar mengenai sifat-sifat cahaya, lalu kita mengerjakan LKPD, lalu kita mengerjakan soal evaluasi. Kira-kira apa ya simpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, benar, hari ini kita belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Lalu sifat-sifat cahaya ini ada 6, benar sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian lembar evaluasi. Nah, bagaimana ya Bu cara mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya yaitu nanti kalian membaca pertanyaannya dan diisi dengan melingkari emotikon sesuai dengan perasaan kalian. Nah, yang pertama ini, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran dari Ibu? Apakah senang, apakah biasa aja, apakah sedih, atau apakah bingung? Silakan anak-anak Ibu melingkari sesuai dengan kondisi perasaannya. Nah, setelah Ibu mengoreksi soal evaluasi kalian, ternyata anak-anak Ibu semuanya lulus KKM. Jadi beri tepuk tangan buat kelas 5. Nah, karena anak-anak Ibu sudah lolos dalam nilainya, hari ini Ibu akan memberikan soal pengayaan ya. Nanti Ibu berikan setelah di akhir pembelajaran nanti. Nah, selanjutnya pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai bagian dan fungsi mata. Jadi di rumah nanti anak-anak Ibu jangan lupa belajar mengenai bagian dan fungsi mata. Nah, baik, pembelajaran kita pada pagi hari sudah kita laksanakan, dan yang terakhir kita harus berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang ingin memimpin doanya? Silakan Nak Vicky. Terima kasih Nak Vicky. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Semoga menjadikan kita menjadi manusia yang berilmu dan ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya.